Disinilah semuanya dimulai, tempat ribuan mimpi bertemu, belajar, dan tumbuh bersama. Kampus bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat menumbuhkan karakter, kreativitas, semangat untuk berkontribusi bagi bangsa dan ruang untuk menemukan jati diri. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa belajar bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang makna balik setiap keputusan. Setiap program studi punya cerita, punya perjuangan, dan punya impian. Tapi tujuan kita sama, menjadi generasi yang membawa perubahan. Inilah tempatnya, inilah awal dari perjalanan besar. Kampus kita tempat di mana masa depan dimulai. Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri berkomitmen untuk mencetak lulusan yang unggul, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global. Kami percaya pendidikan adalah kunci perubahan dan setiap mahasiswa adalah calon pemimpin yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Inilah Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, rumah bagi para pembelajar, tempat lahirnya inovasi, dan langkah awal menuju masa depan. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, sekelompok mahasiswa tengah berjuang menyelesaikan proyek akhir. Tapi sayangnya semangat mereka tinggal seujung sendok kopi. Mari kita lihat bagaimana motivasi bisa menyelamatkan mereka dari jurang deadline. Alma, bangun, ini bukan tempat spa, ini ruang diskusi. Asna, otakku tuh butuh istirahat, biar ide itu cepet muncul. Ini juga bagian dari strategi manajemen energi. Strategi apaan yang musuh hanya hiburan bukan ide? Tenang-tenang semuanya, aku udah punya konsep promosi, namanya kopi motivasi, supaya semangat kita naik kayak kata kafein. Nah, ide bagus nih, tapi semangat kita udah kayak punya Alma, udah begini nih. Gimana mau selesai, semua pada malas. Besok deadline-nya loh. Asna, besok itu masih 24 jam lagi. Kalau mau panik mah ntar malam aja. Selamat siang, tim paling berbos kampus. Siang, Bu. Wah, suasananya tegang banget. Ini mau kerja atau audisi? Ibu, kami sedang berakting gagal termotivasi. Bagus. Tapi sekarang waktunya acting jadi tim sukses. Coba apa yang membuat kalian jadi kehilangan motivasi? Rasanya beban banyak banget, capek, bingung harus mulai dari mana. Saya sih nggak kehilangan motivasi ya, Bu. Motivasi saya kan cuma tidur. Nah, ini masalah klasik manajemen. Motivasi itu bahan bakar utama tim. Kalau bahan bakarnya habis, ya mesinnya cepat mogok. Jadi harus diisi lagi ya, Bu. Tepat sekali, ada dua cara. Yang pertama, motivasi intrinsik itu dari dalam diri, seperti rasa bangga, tanggung jawab, dan kepuasan. Kemudian yang kedua, ada motivasi ekstrinsik, itu dari luar, seperti nilai, ujian, atau kopi gratis. Saya sih pilih kopi gratis, Bu. Itu motivasi paling nyerah. Yang penting, temukan alasan kenapa kalian mulai. Jangan kerja takut nilai jelek, tapi kerja untuk memimpin, mengatur, dan bekerja sama. Itu baru motivasi sejati. Baik, kita udah strategi mulai dari fokus, kolaborasi, dan yang pemesanan dengan dengan kopi melainkan komitmen. Setuju. Aku bakal ubah ulang kita namanya semangat indah kayak platform semangat untuk mahasiswa. Keren, aku bantu analisis soalnya ya, biar manajemen semakin mantap. Aku sudah sebagian visi mau malas menjadi motivasi. Oke, aku bagian promosi, tapi boleh sambil kopi kan, Bu? Boleh, asal bukan kopi tidur. Karena manajer sejati bukan kita, tapi yang paling bisa memotivasi timnya. Tapi belajar mengenai manajemen, motivasi adalah kunci utama. Dan ternyata kopi bukan cuma satu solusi. Motivasi menjaga kita dapat bergerak meski tantangan dan mengikuti. Karena tanpa motivasi, strategi hanyalah benang kosong. Jadi jangan tunggu semangat datang, ciptakan motivasi dalam setiap langkahmu. Luar biasa, kalian belajar bukan cuma tentang teori, tetapi
tetapi mempraktekannya dengan senang hati. Selamat tim semangatin.id. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau alasan seseorang itu melakukan sesuatu. Dan dalam konteks manajemen, motivasi dapat diartikan sebagai proses semangat, dorongan dan inspirasi dari karyawan agar mereka itu dapat bekerja secara efektif dan produktif untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dalam dunia kerja, motivasi bisa diterapkan melalui pemberian penghargaan bagi karyawan berprestasi. Yang kedua, komunikasi terbuka antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, pemberian peluang pengembangan diri. Dan yang terakhir, lingkungan kerja yang aman serta adil. Tujuan motivasi dalam manajemen yaitu meningkatkan semangat dan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua yaitu menciptakan kepuasan kerja. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Yang keempat yaitu mengurangi tingkat absensi dan perpindahan kerja. Teori-teori motivasi. Yang pertama, manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama, fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Teori yang kedua menjalankan tentang 2 pandangan manajer terhadap karyawan. Yang kesatu yaitu teoritis, menganggap karyawan malas dan harus diawasi ketat. Dan yang kedua adalah teori yang percaya karyawan kreatif dan mampu bertanggung jawab bila diberi kepercayaan. Yang ketiga, kepuasan kerja dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor higienis dan faktor motivator. Jadi, motivasi merupakan kunci utama dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan motivasi yang kuat, seseorang tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga ikut berkontribusi demi kemajuan organisasinya.